Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Arzidiana Pritasari dengan NIM 21102111044 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2021 ingin mempresentasikan mengenai asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FK UPNPJ Blok FBS 2. Nah, di sini saya mendapat kasus yang pertama mengenai seorang perempuan yang berusia 30 tahun menderita reflux gastroesophagus sejak 6 bulan yang lalu. Pada biopsi esofagus tampak perubahan epitel squamosal menjadi epitel silindris. Nah, instruksinya yang pertama, apa kelainan kasus tersebut? Yang kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan tersebut. Nah, berdasarkan analisis dari perempuan 30 tahun dengan mengalami reflux gastroesophagus semenjak 6 bulan yang lalu dan ditemukan adanya perubahan epitel squamosal menjadi epitel silindris, maka dapat disimpulkan bahwa kelainan kasus tersebut adalah gastroesophageal reflux disease atau GERD atau yang biasa orang awam kenal sebagai asam lambung. Nah, kenapa saya menjawab demikian? Karena berdasarkan ciri-ciri yang dialami oleh wanita berusia 30 tahun tersebut adalah adanya reflux gastroesophagus, yang mana reflux gastroesophagus itu dialami oleh penderita GERD. Dan GERD ini sendiri merupakan penyakit gangguan pencernaan kronis yang terjadi apabila asam lambung yang ada di lambung mengalir kembali atau reflux ke dalam esofagus atau saluran makanan atau biasa kita sebut sebagai kerongkongan. Nah, ini terjadi karena adanya transien dari cincin atau otot antara lambung dan esofagus atau otot lingkar esofagus di bagian bawah ini menjadi lemah ataupun rusak sehingga otot tersebut tidak dapat menutup rapat kembali dan akhirnya terjadi reflux asam yang ada di lambung ke esofagus. Nah, itu terjadi karena transient lower esophageal sphincter relaxasi. Dan di sini akhirnya reflux terjadi dan reflux ini jika dibiarkan terus-menerus maka akan mengiritasi sel-sel yang ada di esofagus dan kemudian terjadi adaptasi yang mana terjadi perubahan susunan epitel yang ada di esofagus. Kemudian jika kita lihat pada penyakit GERD. Nah, penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease merupakan penyakit yang mana penderita atau pasien akan merasakan gejala umum seperti seakan-akan rasa terbakar dari perut menuju ke tenggorokan. Nah, ini terjadi karena adanya reflux tadi. Nah, kemudian gejala-gejala lain seperti rasa pahit di mulut karena regurgitasi asam, kemudian pasien merasa perutnya kembung, mual, sering bersendawa dan jugukan, pasien merasa seakan adanya benjolan di tenggorokan, kemudian pasien suaranya jadi parau, tenggorokannya perih apabila terus-menerus dibiarkan, kemudian batuk kering yang nggak kunjung sembuh, kemudian pasien merasa sakit dan sulit ketika menelan, dan adanya rasa nyeri dan rasa tidak nyaman di dada karena adanya rasa sensasi terbakar itu sendiri. Nah, GERD ini memiliki faktor resiko dari yang pertama ada penyakit tertentu atau Zollinger-Ellison syndrome yang mana di sini penderita sindrom tersebut akan mengalami peningkatan produksi gastrin yang terus-menerus seumur hidupnya sehingga di sini tubuh dari pasien yang mengalami sindrom tersebut akan memproduksi sangat banyak asam lambung dan di sini lama-kelamaan akan menyebabkan reflux disease dari GERD ini sendiri. Kemudian adanya peningkatan produksi gastrin pada manusia normal atau di sini kayak peningkatan hormon produksi gastrin yang mana hormon ini ngatur
pelepasan asam lambung yang ada di perut. Nah, kemudian faktor resiko juga ada pada manusia atau pasien yang memiliki BMI atau indeks massa tubuh yang berlebih atau cenderung mengalami obesitas. Kemudian pada pasien yang merokok, pasien yang mengalami kecemasan atau depresi, dan karena kebiasaan dan gaya hidup. Kebiasaan di sini bisa jadi dari makanan yang kita makan gitu, atau gaya hidup yang kita sering makan habis itu tidur langsung tidur. Nah, di sini gaya hidup ini contohnya kayak kita kurang aktivitas fisik itu juga mempengaruhi faktor resiko dari gastroesophageal reflux disease atau GERD ini sendiri. Nah, kemudian apabila pasien yang memiliki GERD itu bisa atau memiliki kemungkinan untuk mengalami Barrett esophagus, yang mana Barrett esophagus ini terdefinisi karena adanya metaplasia di esofagus, yang mana metaplasia ini esofagus selnya normal, yaitu sel epitel squamosa normal yang ada di esofagus akan tergantikan oleh sel epitel kolumnar dengan sel goblet, yang mana pergantian tersebut merupakan adaptasi dan respon untuk adanya paparan dari asam lambung yang terus-menerus gitu. Jadi di sini sel kemudian beradaptasi dan mengganti dari sel epitel squamosa menjadi sel epitel kolumnar dengan sel goblet. Dan apabila ini tidak tertangani secara serius dan terus-menerus dibiarkan, maka Barrett esophagus ini dapat menyebar ke seluruh gastroesophageal junction dan bisa berpotensi untuk menjadi adenokarsinoma atau kanker esofagus gitu. Dan ini ada di sumber dari gastroesophageal reflux disease yang ada di NCBI. Nah, ini merupakan gambaran dari sel yang ini gambaran dari endoskopi dari esofagus yang normal, yang di gastroesofagusnya normal. Kemudian ini merupakan gambaran makroskopik dari sel esofagus yang mengalami Barrett esophagus. Dan ini ada perubahan di sini yang kemerahan ini. Dan apabila kita lihat secara histologinya, secara mikroskopiknya, selnya akan normal. Di sini selnya sel-sel squamosa akan tergantikan oleh sel kolumnar dengan sel goblet yang ada di ujungnya. Dan apabila itu terus berlanjut dan terus dibiarkan, maka terjadi perubahan menjadi adenoma ataupun kanker. Dan di sini sel yang normal akan tergantikan oleh sel kolumnar bersel goblet yang ini, atau adanya Barrett esophagus. Kemudian ketika kita membiarkan itu secara terus-menerus dan tidak terobati, maka akan menyebabkan invasif karsinoma atau yang tadi saya sebut bahwa adenokarsinoma. Nah, ini merupakan gambaran yang kita lakukan ketika kita melakukan endoskopik foto endoskopik. Jadi di sini alat endoskopnya kita masukkan untuk memfoto bagian yang mengalami Barrett esophagus, dan tampak gambar seperti ini, seperti berwarnanya merah-merah ini dan berbeda dari warna yang lain. Dan ini apabila selnya normal. Sekian dari presentasi dari saya. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada Robbins and Cochran Pathologic Basic of Disease edisi ke-10. Yang kemudian ada Robbins and Cochran Atlas of Pathology edisi ketiga. Kemudian saya mengambil dari jurnal NCBI berjudul Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD, dan jurnal kedua yaitu dari American Family Physicians atau AFPB dari judul Gastroesophageal Reflux Disease, Diagnosis and Management. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk kontak langsung pada email saya di ilhamarzi@gmail.com, Instagram saya yaitu @zarzi, dan LinkedIn saya Ilhamarzi Diana Putasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.